Jadi kalau kita ngomongin B2B sebenarnya satu-satunya cara yang paling efisien bisa dibilang menggunakan digital marketing. Pak Jordi, kita banyak banget pertanyaan nih. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang challenge kita, karena di sini Mason Digital kan banyak banget yang handle klien B2B. Nah, salah satu challenge-nya adalah B2B ini kan punya target audience yang sangat spesifik ya, niche-nya tuh spesifik banget dan udah spesifik dikit lagi, ya kan? Nah, kita tuh pengen tanya gimana sih cara digital marketing ini bisa nge-support atau ngebantu bisnis B2B? Jadi kalau kita ngomongin B2B sebenarnya satu-satunya cara yang paling efisien bisa dibilang menggunakan digital marketing. Justru ya kalau menurut gua. Karena so far dari pengalaman kita ya, klien-klien kita semua sangat terbantu lah, terutama untuk lead generation ya, untuk B2B, untuk ngebantu datengin leads buat mereka, itu mereka sangat terbantu sekali dengan service digital marketing kita. Nah, kalau ditanya apa aja sih yang dibutuhin atau apa aja sih strategi digital marketing, itu setiap brand beda-beda, setiap perusahaan ya. Kita memang kasih solution yang beda-beda karena satu, mereka industri beda-beda. Kedua, current standing mereka juga beda-beda ya. Ada yang benar-benar digital presence-nya nol-nolan banget. Ada yang digital presence-nya ada, tapi ya seadanya. Ada yang digital presence-nya udah bagus, tapi masih kurang optimal. Mungkin gue bahas secara general aja gitu ya. Jadi biasanya strateginya tuh secara garis besar ya. Website, social media, sama digital ads. Sebenarnya frameworknya itu aja. Nah, kalau sosmed nih Pak, sebenarnya B2B kan sebenarnya menurut saya website aja sebenarnya gak cukup gitu. Kenapa harus di sosmed juga? Karena kan saya lihat tuh jarang gitu loh Pak B2B punya sosmed, dan kalaupun ada mereka nggak aktif Pak. Jadi kenapa harus tetap ada sih sosmed ini? Iya, itu dia. Memang kenapa jarang ada B2B yang aktif gitu ya. Karena ya mungkin dari mereka merasa ya itu tidak perlu. Nggak perlu ada sosial media aktif gitu ya, kayak ngapain gue nggak dapet apa-apa kok dari sosial media gitu. Tapi sebenarnya sosial media itu platform yang bagus buat branding. Karena apa? Karena gimana pun user sosial media itu banyak banget ya. Di Indonesia itu banyak sekali lah user sosial media. Hampir semua orang yang menggunakan internet di Indonesia itu tuh ada sosial media gitu. Jadi chances are kayak lu punya target market tuh ada di situ sebenarnya. Pasti ada di situ. Oh oke, berarti sosial media penting untuk tadi ya, untuk branding juga. Tapi misalkan udah aktif di sosial media, terus bedanya sama website tuh apa Pak? Karena kan kalau dari saya pribadi sih ngelihat kayak sama-sama untuk branding dan juga sama-sama untuk sebagai platform untuk yang merepresentasikan si perusahaan itu. Terus bedanya apa? Kenapa harus punya keduanya? Sebenarnya sih ini akan berhubungan dengan poin ketiga nanti ya, strategi ads gitu. Cuman bisa dibilang sosial media sama website itu beda lah. Sosial media itu platform dua arah. Kalau website kan satu arah ya, ibaratnya ya udah ini informasi gua, lu lihat gitu, selesai. Kalau sosial media kan kita dari brand ke customer itu bisa berinteraksi gitu, bisa ada komen, ada DM dan lain-lain, ada like, share dan lain-lain gitu loh. Jadi dari natur platformnya aja udah beda, dan mereka itu ya saling melengkapi antara website sama sosial media. Nah terus mungkin lanjut ke poin ketiga tadi, kenapa butuh sosial media ya? Biasanya ads yang kita pakai itu Google Ads sama Meta Ads biasanya sekarang untuk B2B. Dan Google Ads juga sebenarnya produknya banyak ya. Google Ads itu kalau kamu tahu ada Google Search yang paling semua orang taunya Google Search lah. Dikira Google Search sama dengan Google Ads. Sebenarnya Google Ads itu ada Google Search, ada YouTube Ads, ada juga sekarang Demand Gen, Performance Max, ada Gmail Ads, ada juga Gmaps, Google Maps Ads. Jadi ada juga GDN ya, yang di banner-banner di website itu. Jadi kesannya visual, kayak lebih ke visual. Jadi sebenarnya strategi yang dipakai itu biasanya kita drive traffic dulu ke website kita. Nah jadi orang yang udah masuk website kita itu orang yang udah punya interest kan. Jadi itu target audience kita tuh sebenarnya.
Nah, gimana kita ngedrive traffic ke website kita? Itu biasa dengan Google Search Ads atau dengan SEO juga bisa. Tuh, oke. Nah, beda lagi nih, ada SEO nih muncul lagi. Itu nomor 4, tapi itu di topik lain lah. SEO secara organik, cuman ini kita fokusnya ke Google Search Ads. Jadi orang yang udah nge-search keyword tentang perusahaan kita atau jasa atau produk yang kita jual gitu, misalnya kita B2B, dia udah nge-search dan masuk website kita, berarti kan dia udah ada interest kan. Nah, itu audience kita tuh. Nah, audience kita itu bisa kita retarget lagi menggunakan Google Ads, kalau nggak Meta Ads. Google Ads tadi yang banyak platform banyak kayak seperti YouTube dan lain-lain, dan juga Meta Ads. Cuman di sini kita fokus di retargeting itu di Meta Ads. Jadi kenapa tadi sosial media harus ada? Ya karena kita nanti akan beriklan di sosial media untuk retargeting ke mereka. Oke. Satu pertanyaan, muncul terms retargeting. Bisa dijelasin nggak nih Pak? Untuk kita sebagai orang awam kan nggak paham nih beberapa terms untuk ads ya. Kalau retargeting tuh konsep tuh kayak gimana sih Pak? Retargeting tuh jadi kita itu mentargetkan ulang orang tersebut. Jadi orang yang sudah melakukan aksi di website kita misalkan itu nanti kita retargeting dengan sosial media gitu. Mungkin bahasa awamnya kayak dicolek lagi gitu ya, misalkan kejar lagi. Iya, dikejar lagi. Makanya kan sering kan kalau misalkan udah masuk website terus tiba-tiba keluar nih iklannya di mana-mana. Nah iya itu suka banget, sering banget kayak misalkan kita search sesuatu di Google atau kita habis masuk website tertentu, pas kita lagi scrolling sosmed gitu tiba-tiba ada ads-nya yang exactly dari perusahaan itu atau brand itu gitu. Ternyata itu tuh namanya retargeting. Iya, jadi itu bukan kebetulan ya, tapi itu by design gitu. Kayak kuncinya. Kita tuh cocok loginya kayak, wah ini bisa baca pikiran gitu ya. Abis kok di pikiran kita lagi pengen, misalnya lagi pengen brand ini, terus tiba-tiba kok muncul. Ternyata itu emang ada strategi ads-nya ya Pak. Betul. Itu retargeting. Jadi makanya makanya konklusinya sih menurut gua untuk nge-reach audience yang spesifik itu sebenarnya untuk B2B ya, itu tuh sebenarnya sangat powerful digital marketing ini. Oke, one last question. Coba sebutin satu B2B yang pernah dihandle sama Mason yang paling unik menurut Pak Jordi. Yang paling unik mungkin industrinya biji plastik ya. Biji plastik, oke.